Perkenalkan, saya Muhammad Faik Akrama Syarafi dengan di Mahir 2042. Di sini saya akan menjelaskan tentang remedial quiz 1. Jadi yang pertama adalah menentukan IRD yang sudah include dari atribut-atributnya, relasi dan juga IRD-nya dari studi kasus toko buku. Jadi yang pertama untuk atribut-atributnya sendiri itu ada ID penulis, nama penulis, ID genre, jenis genre, ID customer, nama customer, metode pembayaran, ada ID kasir, nama kasir, ada ID transaksi, tanggal transaksi, dan total transaksi, kemudian ada jumlah barang dan subtotal, dan kemudian ada ID buku, judul buku, kategori, dan juga serialnya. Kemudian untuk relasinya sendiri itu, yang pertama dari penulis ke buku itu hubungannya one to many ya, karena satu penulis bisa menulis banyak buku. Kemudian dari buku ke genre itu buku one to many. Karena satu buku itu bisa memiliki banyak genre, sedangkan banyak genre itu hanya dapat dimiliki satu buku. Kemudian dari buku ke transaksi ini sebenarnya many to many ya, cuma harus dipisah. Jadinya kita bikin entitas baru yaitu transaksi detail yang isinya jumlah barang dan juga subtotal. Untuk relasinya sendiri dari buku ke transaksi detail itu one to many, di mana satu buku itu tidak wajib memiliki banyak transaksi detail, sedangkan banyak transaksi detail itu wajib dimiliki oleh satu buku. Kemudian dari transaksi ke transaksi detail itu relasinya one to many, di mana satu transaksi wajib memiliki banyak transaksi detail. Kemudian dari kasir ke transaksi itu relasinya one to many, di mana satu kasir itu tidak wajib melayani banyak transaksi, sedangkan banyak transaksi itu wajib dilayani oleh satu kasir, satu dan hanya satu kasir. Kemudian lanjut ke soal nomor 2, di mana kita akan menormalisasikan sebuah data berikut ini. Yang pertama adalah proses 1NF, di mana dalam proses ini tidak boleh ada data yang multi-value, redundant, maupun ada atribut turunan. Jadi di sini kita dapat menemukan bahwa pada atribut alamat pengiriman ini terdapat banyak value di dalamnya. Ada jalan, kecamatan, kota, provinsi, dan juga kode pos. Kemudian di total produk ini merupakan atribut turunan yang mana bisa kita dapatkan dari mengkalikan jumlah produk dengan harga produk. Nah, kita ini harus pisah dan membuat tabel baru. Nah, akan jadi seperti ini setelah kita benarkan. Untuk jalannya untuk alamatnya tadi yang jadi satu kita bisa ya menjadi jalan menjadi atribut sendiri, kecamatan, kota, provinsi, dan juga kode pos. Nah, yang jalan sendiri isinya itu Jalan Jawa nomor 12, kecamatannya isinya Sumbersari, kotanya itu isinya Jember, provinsinya isinya Jawa Timur, kemudian kode posnya yang isinya 68121. Kemudian eh, tabel total produk yang bisa kita dapatkan dari mengkalikan dua data ini kita hapus. Kemudian lanjut ke proses 2NF, di mana atribut harus bergantung sepenuhnya pada semua UID. Maka dari itu kita dapat dapat pisahkan. Jadi seperti ini. Yang ini adalah tabel transaksi, kemudian ini adalah tabel produk. Untuk tabel transaksi sendiri itu berisikan ID transaksi, nomor transaksi, waktu transaksi, status pengiriman, username pelanggan, nomor telepon pengguna, jalan, kecamatan, kota, provinsi, dan kode pos. Sedangkan untuk tabel produk itu berisikan order kode produk, nama produk, jumlah produk, dan juga harga produk. Kemudian kita lanjut ke poin 3NF, di mana atribut non-UID tidak boleh bergantung kepada atribut non-UID lainnya. Maka kita dapat pisahkan. Yang pertama adalah tabel pelanggan, yang pertama berisikan ID pelanggan, TL001, kemudian username pelanggan yaitu Yanto, nomor telepon pelanggan yaitu berikut ini. Kemudian kita dapatkan tabel produk yang isinya adalah kode produk, nama produk, dan juga harga.
Kemudian ada tabel transaksi yang berisikan ID pelanggan, nomor transaksi, waktu transaksi, dan juga status pengiriman dari transaksi tersebut tadi. Yang terakhir adalah tabel alamat yang tadi udah kita pisah di awal karena ya ini bagian sebelah sini itu harus bergantung kepada ID alamat. Jadi ada di tabel sendiri ada ID alamat, jalan, kecamatan, kota, provinsi, dan juga kode pos. Seperti itu kurang lebih penjelasan remedial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.